Oke. Oke, selamat datang semuanya di Paloma. Ada kesalahan teknik sedikit. Jadi untuk pertama kali sebelum kita mengenal Paloma ini sendiri, kita mesti kenal bagaimana sih dunia digital teknologi ini bertumbuh. Kita mulai dari pengenalan apa itu blockchain, ya. Nah, blockchain itu apakah makanan, apakah sesuatu istilah yang baru bagi telinga kita? Block dan chain itu adalah rantai. Jadi bagaimana semua pencatatan itu ini adalah buku besar di dunia digital, ya. Jadi pencatatan setiap transaksi kita. Nah, setiap transaksi itu bagaimana bisa berjalan dengan baik teknologi ini di balik cryptocurrency. Saya yakin hampir semua dari kita, 95% tidak di dalam teknologi, ya. Jadi bagaimana kita masuk ke dalam dunia blockchain, di dalam dunia cryptocurrency. Maka kita perlu belajar malam ini. Perlu menukar informasi yang ada. Nah, apa itu blockchain? Blockchain itu adalah sebuah catatan digital yang tidak dapat diubah. Memfasilitasi proses pencatatan transaksi. Kita juga harus tahu semuanya. Bagaimana kita terlibat di dalam dunia blockchain itu sendiri. Atas dasar apa bahwa blockchain ini muncul. Itu loh. Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana pengembangan blockchain itu. Gitu. Jadi blockchain itu adalah sebuah database yang terdesentralisasi, ya, di dalam satu blok. Nah, jadi kalau di dunia nyata itu seperti aset berwujud, ya, rumah, mobil, uang tunai, tanah, sertifikat gitu. Itu bisa menjadi sebuah eh, catatan atau transaksi ditaruh di blockchain. Jadi dunia digital ini sangat unik. Misalnya juga aset yang tidak berwujud, kekayaan intelektual misalnya, hak paten, hak cipta, dan hak merek. Nah, apa hubungannya cryptocurrency dengan blockchain? Cryptocurrency itu adalah aset digital, ya, menggunakan teknologi kriptografi. Jadi kriptografi itu adalah susunan coding, ya, kode menjadi sesuatu yang bernilai, gitu. Jadi bagaimana dia menemukan kode itu sendiri? Ini dari teknologi hardware sama softwarenya ini yang membentuk ini, ya. Dia mencari sehingga ada kecocokan dan dibentuklah satu catatan. Sehingga catatan ini tidak akan hilang, ya. Catatan ini tetap ada gitu. Oke, ya. Jadi untuk keamanannya sangat aman saat ini. Mungkin di luar sana ada isu misalnya orang sering mencuri blockchain katanya. Mencuri kripto. Blockchain ini tempat penyimpanan dan transaksi, sedangkan cryptocurrency ini adalah salah satu yang paling tua adalah BTC, Bitcoin. Jadi orang bilang bahwa wah bisa dicuri atau diambil. Ternyata blockchain itu tidak bisa dijebol. Yang dijebol itu adalah subnya gitu loh maksudnya. Ya. Jadi seseorang menipu sebagai seorang yang baik dan mengambil database kita. Nah, itu yang dikelola kalau di luar sana ya, yang terjadi saat ini. Nah, cryptocurrency atau Bitcoin sekarang sudah bisa dipergunakan untuk pembayaran, investasi, dan transfer aset. Kalau masa-masa yang paling sulit 2009, pada masa-masa dia mulai muncul 2017, 2016, ya, mulai orang memperhatikannya sebagai satu peluang, sebagai satu penyimpan aset, sebagai satu tempat hedging atau
lindung nilai kita sebut. Bagaimana cryptocurrency ini, Bitcoin dan teman-temannya ini banyak sekali koin-koin yang muncul sekarang ini. Ada ratusan, ya, sudah ratusan. Ada yang disebut koin yang mau berkembang dari airdropnya sendiri, ada yang namanya koin meme, dan ada macam-macam, ya. Ada yang disebut juga exchanger, bagaimana exchanger bekerja. Nah, dalam hal-hal ini kita boleh berbangga saat ini. Kenapa? Inilah dunia yang paling unik, yang paling ajaib, muncul pada abad 21. Bagaimana awalnya munculnya cryptocurrency ini katanya sebagai pengganti mata uang kertas, tapi ya tidak bisa ya untuk menggantikan mata uang kertas. Mata uang kertas ada ceritanya, cryptocurrency ada ceritanya. Jadi bagaimana kemudahan-kemudahan itu diciptakan melalui cryptocurrency. Oke. Nah, kita masuk ke dalam dunia kripto. Tadi kan adalah blockchain-nya, tempat penyimpanan semua catatan yang kita punya, ya, terdistribusi dan terdesentralisasi. Nah, bagaimana terdesentralisasi itu ya berlaku di dunia kripto. Ya, jadi kalau lawannya adalah sentralisasi. Jadi data ini hanya disimpan di satu penyimpanan saja, gitu loh. Kalau di blockchain itu data itu terdesentralisasi, ya. Jadi di beberapa komputer gitu di dalam hal ini. Sebelum kita masuk ke dalam dunia kripto. Jadi cryptocurrency, ya, cryptocurrency, ya, eh, blockchain, cryptocurrency. Nah, di situasi yang cryptocurrency punya itu adalah ada Bitcoin. Jadi tempat penyimpanan dari blockchain ini untuk sebuah keamanan yang tadi itu adalah yang sangat aman saat ini. Nah, bagaimana di dunia perdagangannya sendiri? Kripto ini, ya, melalui cryptocurrency, ya. Jadi berdagang tidak seperti yang dagang saham, forex, obligasi dan reksadana atau yang lainnya. Sebentar ya. Oke. Nah, kalau di dalam dunia cryptocurrency ini ada yang namanya keuntungan tinggi dan banyak peluang kita bisa mendapatkannya. Pada masa-masa 2009 menjelang ke 2017, waktu saya masih di Bali, kebetulan pada saat itu kita berbondong-bondong membeli Bitcoin. Pada saat dia cuma harga 15 juta. Ya, posisinya 15 juta. Jadi ketika kita bukan dagang, kita hanya staking saja. Ketika ada dana, kita beli dan menyimpan di blockchain dan di exchanger yang sudah ditentukan. Dulu ada namanya bitcoin.co.id, sekarang ganti menjadi Indodax. Jadi saat-saat itu kita melihat ini satu peluang di 2017, ya. Kalau sekarang sudah berkembang, kita bisa mendapatkan peluang itu di iDrop, mining, trading ICO atau IEO, dan peluncuran token baru atau proyek-proyek yang baru munculkan sebagai token. Jadi bagaimana dia membeli apa namanya melakukan sebuah survei, ya, bagaimana masyarakat menyukai proyek, satu proyek, dua proyek atau tiga proyek yang muncul melalui iDrop. Jadi iDrop itu adalah satu permainan agar kita bisa mendapatkan koin, ya, sehingga satu perusahaan atau proyek baru itu mendapatkan bagaimana masyarakat itu bisa menyukai proyek ini sehingga ada penukarannya itu adalah win-win solution, memberikan reward kepada kita. Itu melalui airdrop itu bisa. Contohnya adalah Solana dulu. Dulu Solana melakukan itu, tapi sekarang itu Solana sudah naik, sudah ICO, jadi pengenalannya sudah bagus, posisinya dia sudah tidak memakai airdrop itu lagi. Ada beberapa perusahaan memakai airdrop yang baru sekarang itu seperti Hamster atau Dox,
Ya, ini cikal bakal menjadi sebuah koin yang bisa berlipat ganda. Terus bagaimana risiko tingginya? Risikonya ya sangat tinggi, mencangkup berbagai aspek. Jadi beberapa negara dulu ya regulasinya sangat ketat dan kita tidak bisa memakai Bitcoin sebagai alat tukar atau alat membelanjakan sesuatu. Contoh Singapura, China, dan negara-negara lainnya. Tapi akhir-akhir ini semuanya membuka peluang itu karena 2009 satu bit itu, jadi ada seseorang menjual 5.000 lah kita sebut, 5.000 Bitcoin dijual dengan harga 76.000 saja. Berarti cuman ratusan rupiah ya, gitu loh. Jadi 100 rupiah, 200 rupiah pada saat itu. Tapi hari ini Bitcoin, satu Bitcoin itu 1,1 miliar pernah tembus seperti itu. Jadi sangat unik. Contoh misalnya Amerika sekarang 90% mulai dari bank, perusahaan besar dan beberapa perusahaan pribadi dan personal atau pribadi secara pribadi, mereka sudah terlibat di dalam dunia cryptocurrency. Jadi sering juga dipakai oleh beberapa perusahaan ya sebagai lindung nilai. Itu salah satunya. Nah, sekarang pengenalan terhadap dunia kripto ini ada beberapa langkah. Pertama, kalau dalam perdagangan kita bisa berdagang spot, artinya hari ini kita lakukan, hari ini kita ambil, ya. Keuntungannya seperti apa? Atau perdagangan kontrak berjangka, atau menyimpan koin terus kita dapat bunga, atau DeFi, ya, melakukan penambangan juga dengan mesin mining, NFT, mengklaim airdrop yang tadi kita sudah ceritakan, ya. Yang terakhir itu adalah arbitrase di bursa. Bagaimana arbitrase itu bisa terjadi? Banyak perusahaan-perusahaan besar sekarang berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba untuk menciptakan arbitrase cryptocurrency. Kenapa? Karena ini salah satu dengan cerita lama mereka membuat ini untuk sebuah keuntungan yang cepat. Karena juga bisa membuat mereka memutar cash flow-nya mereka. Jadi kita akan berbicara arbitrase, ya arbitrase bursa itu seperti apa. Sebelumnya juga kita harus mengenal juga perdagangan spot itu bagaimana sih? Apa kelebihan dan kekurangannya? Jadi mata uang kripto kita beli dengan harga rendah, menjual dengan harga tinggi. Jadi hampir mirip dengan investasi saham. Jadi kita nggak di sini, kita cuma menukar sebuah pengalaman atau kabar baik. Ada step by step sebelum kita gabung di dalam pengembangan aset kita melalui perusahaan Paloma Asia Pacific Limited. Jadi mari kita lanjut lagi. Jadi mata uang kripto ya ini sangat unik saat sekarang ini. Jadi semua masyarakat sudah berbondong-bondong untuk lebih mengenal kripto itu apa sih? Dulu masih ada pro dan kontra banyak. Sekarang pro-nya lebih banyak karena sudah merasakan hasilnya. Pernah juga kita ketemu teman-teman bagaimana sih di trading di tempat lain atau di trading di salah satu platform yang ada, bagaimana bisa mendapatkan profit itu. Nah, di sini ada rahasianya, ya. Nanti kita buka. Jadi perdagangan kontrak berjangka ini ada dua, dengan yang panjang atau yang pendek kontraknya. Kalau yang panjang kita mengharapkan nilai dari koin itu bisa naik di hari-hari misalnya 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun yang akan datang. Sehingga kita mempunyai sebuah keuntungan gitu. Kalau jangka pendek, kita mengharapkan lagi itu dia turun. Jadi kita juga mendapatkan suatu keuntungan juga di sana, ya. Nah, tinggal dipilih oleh kita semua bagaimana kita bertrading sebenarnya. Di sini menyimpan koin, beli seperti yang pernah kita lakukan pada lebih kurang 2020, saya ketemu satu teman, dia dengan uang uang dinginnya dia
dia membeli salah satu koin yang ada di exchanger, ya, dan dia menyimpan di sana, sehingga ada pertumbuhan, dia mendapatkan bunga lebih kurang mereka beli sekitar 2,9 miliar pada saat itu. Jadi kelebihan dan kekurangan menyimpan koin untuk mendapatkan bunga, ini kelebihannya adalah bunga jangka, ya, jangka waktu tertentu biasanya lebih tinggi. Sementara kalau kekurangannya adalah kadang-kadang ya ada risiko platform menyimpan yang tempat kita simpan itu bangkrut. Ada di luar negeri ada 2 kasus kemarin itu, ya. Jadi nyimpan dana di sana sehingga itu benar-benar miliaran dolar ya yang hilang itu. Jadi memang perusahaan yang sudah tercatat pun bisa mengalami hal seperti itu, bisa jadi human error, ya, dari human errornya bisa terjadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan DeFi? DeFi itu adalah keuangan terdesentralisasi, ya. Jadi dia adalah sebuah pelayanan di luar cara tradisional dan berbasis blockchain. Jadi menghilangkan pihak ketiga. Jadi tidak perlu meminta bantuan pihak ketiga ketika mau transaksi keuangan atau di dunia uh, digital, uang uang digital ini gitu. Jadi melalui kontrak yang ada, ya, melalui kontrak Ethereum, platform blockchain lainnya, ya, dari Ethereum juga tidak memerlukan izin untuk transaksi itu. Ekosistemnya transparan. Di sini bisa dilakukan seperti meminjam dan meminjamkan. Jadi sama dengan kita punya sertifikat misalnya, ya. Ya, seperti kita yang punya sertifikat. Oke, yang angkat tangan. Ah, mungkin nanti kita ada tanya jawab sedikit ya. Untuk saat sekarang kita tukar pikiran dulu dari informasi yang ada seperti apa. Kita kembali ke meminjam dan meminjamkan. Kalau di tradisional kita punya sertifikat dan membutuhkan cash flow, kita bisa memakai sertifikat kita taruh di bank dan bank memberikan kita sejumlah uang cash atau uang fiat untuk kita gunakan perputaran di usahanya kita. Nah, sama di cryptocurrency itu bisa dilakukan. Nah, jadi sistemnya di DeFi ini keuangan terdesentralisasi ini, ya, bisa melakukan hal itu. Jadi di dalam putaran ini ada perdagangan aset dan mendapatkan bunga. Bagaimana kelebihan DeFi itu? Privasi, anonimitas, aksesnya terbuka, fleksibilitas aset, efisiensi, kecepatan, dan transparansi. Jadi bagaimana transparansi itu? Setiap orang bisa membaca atau melihat transaksi kita di blockchain. Tercatat semua di sana, ya. Tapi fleksibilitas aset ini, kita waktu transaksi itu tidak perlu memerlukan izin dari pihak ketiga. Jadi yang kita pakai di sini privacy dan anonimnya ini tidak perlu nama kita, tidak perlu emailnya kita. Kecuali ada di exchange ketika kita buka dompet di satu exchanger, ya, walletnya kita di sana, wallet digital, kita perlu namanya, ya, KYC gitu. Jadi know your customer. Itu diperlukan kalau kita buka wallet digitalnya kita. Dan kecepatan efisiensinya seperti apa? Gitu loh. Setiap eh, diperbarui ya secara instan setiap 15 detik. Jadi kalau efisiensinya seperti itu gitu. Transparansinya yang tadi, jadi setiap dari kita bisa melihat transaksi itu di blockchain-nya. Nah, sekarang kekurangan DeFi, kurangnya perlindungan konsumen, persyaratan jaminan, 3, risiko peretasan, 4, manajemen kunci private. Bagaimana persyaratan jaminan? Ya seperti tadi, ketika kita mau minjam, jaminan yang kita minta atau kita sediakan
itu harus seimbang dengan uang yang apa pinjaman dari DeFi itu yang keluar harus sesuai dengan jaminan. Jadi tidak setiap orang bisa melakukan itu. Risiko pertasannya seperti apa? Risikonya, risiko pertasan itu sangat mudah diubah sebenarnya. Code-nya, coding-codingnya, bahasa-bahasanya. Ini jadi kelemahannya ya. Manajemen kunci. Kalau passwordnya kita salah, maka kita bermasalah juga. Tidak bisa diperbaiki. Jadi memang kita harus hati-hati ketika menggunakan device ini, kita harus hati-hati karena selalu ingat passwordnya kita. Kurangnya perlindungan konsumen. Jadi kalau transaksi salah dalam dalam transaksi keuangan ada terjadi kegagalan di bank itu ada jaminannya untuk pergantian. Untuk menggantikan kegagalan itu lebih kurang 250.000 US dollar. Kalau di device itu tidak ada. Gitu. Jadi ketika kita mengirim sesuatu dan gagal, maka habis uang kita. Ya. Nah, kita masuk ke dalam dunia mining. Dunia mining itu ada dua, melalui software dan melalui rig. Kita bicara melalui software dulu dan pernah kita coba, ya, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, ya, pernah coba dengan teman dan ini softwarenya ini bisa menghasilkan $1 satu hari. Cuma kalau di sini agak ribet ya. Maksudnya kita mesti nunggu dan komputer kita mesti 24 jam hidupnya, mesti 7 hari. Jadi kita hanya lakukan itu lebih kurang itu ya kita coba 3 minggu lah. Tidak bisa menjadi sesuatu yang jadi peluang harapan untuk menambah asetnya kita. Nah, bagaimana dengan rig? Rig itu adalah semacam CPU juga tapi tanpa layar. Dia miningnya 24 jam, 7 hari. Resikonya apa dalam hal-hal ini? Resikonya adalah kalau pakai rig, dia cepat panas karena bergerak terus, ya, hidup terus, dan kerusakannya sangat cepat. Kadang-kadang cuma 3 bulan, 2 bulan, dan harus cepat diganti. Dan kedua, memakan biaya listrik itu sangat besar kalau kita pakai rig. Inilah resiko-resiko yang kalau tidak punya modal besar, maka tidak bisa kita pakai cara ini. Bagaimana dengan NFT? NFT itu adalah non-fungible token atau singkatan dari token tidak dapat ditukar. Nah, ini dari sesuatu benda yang terlihat didigitalisasi ya menjadi bahasa di dalam mesin dan berwujud gambar juga. Itu bisa seperti itu. Nah, kenapa ini muncul? Karena sertifikat kepemilikan digital ini adalah cuma satu orang. Satu orang yang punya. Dan setiap orang boleh masuk ke dalamnya dengan melalui Ethereum pada saat itu, ETH. Ya, gimana dia cara? Dia membeli, jadi satu, kita sebut aja semangka deh. Secuil, ada yang beli. Secuil. Secuil. Jadi setiap orang bisa memiliki, cuman untuk royalnya, untuk pembayaran royalannya, gitu, royalitasnya, itu cuma satu orang si pemiliknya. Contoh, ada nama anak pemuda, ya, pemuda di Indonesia, namanya Gojali. Jadi dia coba menawarkan fotonya dia selama 10 tahun, foto mukanya saja, selama 10 tahun, itu ada yang beli, gitu loh. Jadi satu gambar itu dijual siapa yang beli. Sehingga pada satu saat dia berhasil mendapatkan ya royalitasnya, royaltinya ini dia bisa dapat lebih kurang 1,5 miliar. Ini sungguh luar biasa. Jadi kelebihan dan kekurangannya adalah ketika kita mau kerjasama di dalam satu tempat untuk kita menawarkan ke market global, itu biayanya tinggi dan mahal pada saat itu. Ya, dia mulai muncul ya 5 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya NFT tidak menghasilkan pendapatan. Jadi benar-benar dipakai untuk
mendigitalisasikan sesuatu. Jadi mungkin video klip ya atau artefak. Jadi barang-barang ini kenapa bisa juga artefak yang ditawarkan karena untuk biaya-biaya itu mungkin orang-orang yang menjaganya tidak ada biaya banyak. Nah, dia bisa membuat itu dan menjualnya di salah satu tempat di website juga. Jadi menawarkan ke masyarakat sehingga dia mendapatkan sesuatu berupa koin atau cryptocurrency dan dia bisa menukarkan menjadi fiat money. Sekarang airdrop yang kita cerita tadi, yang lagi heboh sekarang dan lagi viral itu dogs ya. Pertama kali kemarin muncul itu hamster. Jadi kerja kita cuma mengklik. Nah, disitulah bagaimana masyarakat itu dengan adanya sebuah project dan dia mengetahui masyarakat itu eh, disurvei ya bagaimana menyukai dari koin ini dan project nanti di belakangnya ada projectnya memang sudah terdaftar di salah satu exchanger. Jadi dia nanti bisa berlipat nilainya dari koin ini. Nah, kelemahan dan kelebihan dan kekurangannya adalah tidak setiap orang bisa mendapatkannya kalau kekurangan. Kalau kelebihannya, koinnya berkualitas dan nanti bisa bernilai berlipat-lipat ganda. Nah, bagaimana arbitrase di bursa? Jadi kalau arbitrase sekarang kalau kita pakai secara manusia bisa gitu loh. Kita berdagang secara arbitrase di bursa. Tapi manusia itu tidak bisa melakukan yang namanya multitasking. Banyak pekerjaan dikumpul jadi satu. Dia bisa melakukan itu tidak bisa karena manusia punya emosi. Nah, bagaimana kalau kelebihannya? Kelebihannya ini kalau pakai cara arbitrase ini, kita harus punya modal besar juga kalau kita sendiri yang melakukannya. Dengan kadang-kadang biaya itu bisa rendah, tapi keuntungan bisa tinggi. Kekurangannya kalau kita melakukan sendiri, ya, kita tidak bisa melihat perubahan yang terjadi dalam angka. Jadi volatilitasnya sangat cepat sekali per milidetik. Jadi kalau kita melakukan secara manusia itu bisa gagal. Karena kenapa? Ada keuntungan di satu pihak, kita sedang mentransaksi dan mengeluarkan Bitcoin itu sendiri, ya, kita bisa kehilangan peluang untuk masuk lagi. Kenapa? Per milidetik gerakannya. Naik turun nilai itu ya per milidetik. Jadi kita sangat butuh sebuah perusahaan menciptakan pola arbitrase itu sendiri. Nah, apa itu arbitrase? Arbitrase itu adalah sebuah cara membeli ya, membeli harga rendah di bursa A dan menjualnya di bursa B dengan harga bursa B itu adalah bursa tinggi. Jadi contohnya di bursa A itu ada kita anggap satu Bitcoinnya 20.000. Dan di bursa B itu Bitcoinnya 20.300. Jadi kita membeli dan menjualnya di salah satu bursa sehingga kita ada selisih 300 kalau misalnya tidak ada pemotongan deposit atau gas fee ya atau yang lainnya maka 300 itu milik kita full 300 gitu. Jadi selalu kita ingat bahwa perusahaan-perusahaan sekarang itu berbondong-bondong untuk menciptakan yang namanya arbitrase eh, cryptocurrency. Mengapa harga mata uang kripto berbeda di berbagai bursa? Karena ada permintaan di satu negara A misalnya, permintaan sangat tinggi. Di satu negara permintaannya rendah. Nah, jadi di sana ya di bursa sehingga harganya bisa lebih terbatas ya. Dan sekarang kalau misalnya di satu negara itu berfluktual kesempatan untuk harga naik, kita bisa beli di satu negara yang harganya permintaan Bitcoinnya sedikit. Jadi kita jual di permintaan di satu negara itu Bitcoinnya banyak gitu. Jadi kita
mendapatkan selisih dari sana juga bisa. Jadi struktur lagi kita masuk dalam struktur biaya di bursa kripto ini berbeda-beda ya. Tergantung kepada situasi sekarang ini saat menghitung potensi keuntungan atau kerugian kita harus melihat di situ juga. Jadi banyak sekali kerumitan. Tidak mudah ya kalau kita melakukannya sendiri. Kenapa alasan kita sekarang menawarkan atau memberi kabar baik ini kepada masyarakat agar kita bisa kerjasama ya karena kita mencari sebuah kemudahan. Sebuah kemudahan itu sehingga kita bisa berbagi hasil dari persentase. Sekarang strategi arbitrase cryptocurrency.